Percaya itu kan ada di dalam hati tentunya, dan juga biasanya ada pembuktian dari hasil pikir gitu ya. Jadi kita kayaknya ini masuk akal, kayaknya ini cocok sama kebutuhan saya, seperti itu. Nah, orang pertama bisa percaya untuk saat ini terkait spirit doll, pertama pasti dari exposure media. Jadi pertama kali dia, misalnya masyarakat ya khususnya ya, melihat bahwa kayaknya ini ada tren baru gitu kan, ada hal yang menarik gitu, dan ditunjukkan oleh para artis gitu ya, para public figure. Nah, inilah yang membuat mereka atau masyarakat mulai berpikir kayaknya ini adalah sesuatu yang wajar. Itu pertama kali. Jadi kayak dia dapat exposure media terlebih dahulu. Itu yang pertama. Lalu sehabis itu dia bisa jadi punya experience sebelumnya nih. Masyarakat itu punya experience waktu kecilnya main boneka. Jadi kita kan wajar ya waktu kecil, yang perempuan khususnya pasti main. Aku main. Main kan? Tadi pasti. Juga Mbak udah. Nah itu yang biasanya dia berpikir bahwa ini biasa, ini juga pernah saya lakukan, dan ini possible dong dilakukan sama orang dewasa, karena tadi exposure media yang memperlihatkan bahwa orang-orang dewasa pun masih memainkannya. Gitu. Lalu selanjutnya ada rasa ingin tahu, kok kenapa sih sekarang spirit doll atau boneka itu harganya bisa jadi lebih mahal. Tadi ya bisa sampai dari 3 juta sampai puluhan juta. Saya juga baca tuh beritanya. Apalagi yang di luar negeri juga bisa tinggi harganya. Nah, itu ada rasa ingin tahu dari orang-orang, dari masyarakat untuk melihat ada apa sih yang berbeda gitu. Yang selain itu tadi ada tambahan yang mungkin terkait dengan ada kayak perdukunan atau mistis-mistis, spiritual tertentu yang sebagian orang meyakininya. Masalahnya nih sekarang kan spirit doll ini tuh udah gak kayak dulu lagi ya. Kalau dulu kayaknya orang punya boneka arwah diem-diem aja gitu. Sekarang kan udah update di sosial media sampai viral gitu kan. Malah tadi juga sempat disebut kalau ada yang sampai merekrut babysitter untuk ngerawat bayi-bayinya ini, dan itu dipertontonkan di sosial media, dan pastinya kan yang nonton ada anak kecil, ada orang dewasa yang akhirnya mau nggak mau terpengaruh nih. Kalau untuk penontonnya sendiri tuh psikologinya gimana tuh? Bisa terganggu atau enggak? Ini balik dulu ke awalnya, kenapa tadi orang ngikutin tren kan? Tadi kan kayaknya ini wajar nih di sama beberapa artis gitu kan. Terus di luar negeri juga. Terus bahkan tadi waktu masa kecil saya juga saya main boneka, misalnya kayak gitu kan. Nah, pertama yang harus kita perhatikan ketika sesuatu jadi tren, tadi ya terekspos di media, dia juga punya pengalaman, dia merasa bahwa perlu saat ini misalnya ya, sekarang lagi tren gitu kan, saat ini kayaknya saya perlu, kalau bahasa ininya konformitas gitu ya, jadi kayak kita yang ngikutin tren tadi gitu ya, supaya apa sebenarnya? Tren itu biasanya membuat seseorang atau secara kinerja otak kita merasa secure karena kita sama orang lain. Karena kita punya tren, tadi punya boneka yang spirit doll ya, nggak cuma boneka Barbie aja gitu kan, yang dikasih makan, dikasih susu, ataupun mungkin ada yang sampai misalnya pesugihan misalnya ya. Waduh itu agak serem juga kan ya. Tapi memang ada yang mempercaya itu. Nah, keinginan kita untuk sama orang-orang di sekitar kita, dalam hal ini misalnya at least yang terkecil lah gitu ya, kelompok-kelompok pertemanan kita yang terkecil, itu yang membuat kita aku mau ikutin tren ini. Belum lagi tadi exposure dari media. Nah, keinginan kita untuk bisa diterima di kelompok pertemanan, supaya misalnya mencapai status sosial tertentu, itu juga menjadi concern kenapa orang berbondong-bondong pengen nyobain gitu kan. Gak cuma hanya dari exposure media, tapi dia juga ingin diterima di lingkungan sosialnya. Itu yang perlu kita perhatikan. Atau misalnya kalau dari masyarakat yang seperti biasa, dia pengen, karena orang lain posting, dia posting, temennya suka, nge-likes, terus misalnya jadi followersnya naik juga, itu mungkin juga ada intensi atau niat-niat kayak seperti itu. FOMO. Eksis ya. FOMO, yes. Eksis. Fear of missing out ya. Fear of missing out ya. Mereka takut kalau nggak ikutan tuh kayaknya aku keluar dari grup itu gitu kan.
Aduh, aku juga nih. Apa aku Itu harus penyakit punya ya? nomor satu generasi sekarang ya, FOMO. Mulai FOMO Generasi gue. FOMO, yes. Oke, tapi apakah fenomena ini juga ada hubungannya dengan pandemi? Jadi banyak orang merasa kesepian gitu, Mbak. Yes, pandemi ini memang merubah banyak tatanan sosial ya. Jadi kayak kalau di ekonomi dibilangnya double disruption, terus juga kalau di psikologi memang angka konseling, angka kebutuhan untuk tadi ya kita bersosialisasi itu sebenarnya makin meningkat, tapi keterbatasan gitu ya, dibatasi. Nah, banyak memang di kondisi pandemi ini kita jadi merasa kesepian gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat orang sekarang mulai waktu itu ya, waktu awal-awal mulai pada bikin tumbuhan sendiri di depan rumah gitu ya, pada ngumpulin bunga-bunga yang mahal sampai lonjakannya tinggi. Aku kena cara itu ya. Aku kena. Iya, misalnya terus mulai punya binatang peliharaan seperti saya juga semenjak pandemi juga jadi punya binatang peliharaan. Nah, salah satunya orang yang mulai merasa kesepian itu juga bisa jadi memilih cara ini atau cara mengadopsi spirit doll itu sebagai salah satu cara untuk menemaninya, tadi ya saya bilang teman cerita. Nah, pertanyaannya agak berbeda setiap orang ketika menghadapi situasi pandemi itu cara mengatasinya tadi ya. Ada yang malah mencari konselor misalnya gitu ya, cari konseling atau coaching ataupun ketemu temennya walaupun Zoom. Tadi ada yang mengambil cara yang sedikit lebih pasif gitu ya. Kalau yang tadi aktif ya, cari teman untuk berbagi kisah, kalau kesepian teleponin temennya. Ada yang cari binatang peliharaan. Nah, spirit doll juga salah satu cara, namun dia tergolong yang pasif. Jadi dia cuma satu arah aja gitu kan, nggak ada timbal baliknya. Sedangkan ketika seseorang merasakan kesepian, itu yang dibutuhkan adalah emosi yang kalau bahasa ininya timbal balik ya gitu. Jadi ada interaksi. Nah, sedangkan kalau sama boneka yang tadi sifatnya pasif itu kan cuma satu arah aja. Jadi ini lebih ke cara seseorang, cara yang dipilih untuk mengatasi suatu situasi dalam hal ini misalnya pandemi gitu. Tapi ada dampak buruknya nggak sih sebenarnya mengadop boneka arwah ini? Yes, dari jurnal yang saya baca memang boneka arwah ini atau spirit doll ini punya ya tadi ya dua sisi koin gitu ya. Yang positifnya ada, yang negatifnya juga ada. Nah, yang agak berbahaya kalau sudah sampai halusinasi gitu ya, delusi bahwa ini benar-benar nyata. Tadi ya kalau Mbak bilang, oh iya jangan-jangan nanti malam-malam ada yang datang ketokin pintu saya buat ngajak makan malam, padahal kan nggak mungkin ya. Ya kalau memang yang ada arwahnya literally itu ya saya agak di luar kendali saya ya. Tapi itu bisa jadi kan ada waham ataupun halusinasi seperti itu. Itu salah satu yang berbahaya sih. Kalau halusinasi kayak gitu tuh masuknya ke skizofrenia gitu, Mbak? Banyak sih Mbak, kalau untuk penetapan dia schizofren atau enggak, schizofren aja kan banyak ininya ya, banyak tipenya. Jadi kita harus tadi mengecek ke expertnya, datang ke psikolog, datang ke konselor misalnya seperti itu, khususnya psikolog ya atau psikiater untuk bisa menjustifikasi itu. Jadi kita nggak bisa bilang, mungkin dia ada sedikit aja gitu kan, baru mulai ada simptom-simptom, tapi untuk penegakan diagnosis, itu sebaiknya langsung oleh psikolog atau psikiater. Oke, Mbak, baik. Ini terakhir dari saya Mbak nih, Mbak. Mbak kan juga lihat ya pasti, bahwa ada banyak sekali selebriti yang memperlakukannya juga seperti anak. Dan bahkan marah gitu kalau boneka ini tidak diperlakukan seperti anak, dan dia mungkin memaksa orang lain juga untuk mengatakan boneka ini adalah anak. Kalau kayak gitu berbahaya nggak sih Mbak? Oh iya, kalau boleh untuk saat ini ya berdasarkan perspektif saya, dia sudah mulai sedikit kehilangan reality testing kalau bahasa psikologinya gitu ya. Jadi dia tidak bisa membedakan yang mana yang sesungguhnya di dunia nyata dan yang mana yang tadi itu adalah permainan peran. Karena sebenarnya kita main boneka itu kita sedang role play dan itu memang baik untuk anak kecil yang sedang masa pertumbuhan. Tapi untuk yang sudah dewasa ya boneka itu ya hadiah aja, souvenir gitu kan. Tapi kalau dia sampai benar-benar emotionally attachment gitu ya. Jadi kayak benar-benar
attach gitu ya, udah benar-benar kalau attachment tuh bahasa Indonesianya, jadi udah lebih erat gitu ikatannya secara emosional dengan boneka dan menganggap itu anak, padahal dia kan bukan anak kita kan, ataupun bahkan dia belum punya anak. Nah itu memang perlu di justifikasi lagi, diklarifikasi lagi sejauh mana atau sejauh apa perasaan yang dia hadapi atau yang dia rasakan terhadap boneka itu tadi ya. Jadi kita harus menggali lebih dalam sih untuk penegakan diagnosis seperti itu. Kalau boleh dibilang tadi simptom reality testingnya sudah mulai kita harus pertanyakan, kita harus cek. Oke. Aku tertarik nih tuh sama pertanyaan kamu yang tadi, mungkin bisa di bold lagi gitu ya. Sampai titik mana nih kita harus mulai khawatir sama kejiwaan kita sendiri mungkin ya sebagai adopter spirit doll ini, kayaknya gue udah nggak waras deh nih melihara spirit doll-nya gitu. Sampai titik mana tuh kita harus mulai konsul? Ya, kalau untuk konsul yang pertama sebelum belinya dulu ya. Jadi supaya kita nggak kemana-mana pikirannya, sebelum beli kita set intensi kita, niat kita adalah gue mau beli ini ya buat boneka main atau buat dipajang atau buat hadiah gitu. Itu yang pertama dulu. Jadi kita benar-benar berpijak kepada kehidupan yang nyata bahwa si boneka ini udah ada fungsinya gitu ya. Fungsinya sebagai hiburan, misalnya releasing stress, misalnya seperti itu. Nah, ketika tadi kita sudah terlalu kayak tadi ya saya bilang emotionally attachment-nya tuh sudah sampai berlebihan, mengganggu efektivitas dia bekerja atau berelasi, misalnya dia benar-benar jadi overprotective sama boneka gitu ya, karena menganggap ini adalah anaknya. Kalau tadi misalnya mau dikasihin ke orang tuh sampai hati-hati banget, takut jatuh, takut berdarah, takut geger otak misalnya gitu kan. Nah itu juga kita sudah mulai harus mempertanyakan itu, karena tadi reality testingnya sudah mulai terganggu gitu. Nah terus selain itu kalau sudah sampai tidak efektif, udah nggak mau ketemu orang lagi, pokoknya cukup dengan boneka saya aja, itu udah harus kita bantu, atau kita ya misalnya orang terdekat kita harus bantu cek langsung ke para profesional